alam alam rahim, alam rahim, ya kan, sampai akhirnya menjadi manusia, dilupa tempat asalnya dulu di mana, ketika berada di alam ruh, karena sudah apa, sudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh tetangga-tetangganya, oleh teman-temannya, bisa jadi tuh. Sampai dia lupa dulu pernah berjanji bahwa Allah lah Tuhanmu. Nah, bagi orang yang sudah tahu, yaitu para wali, sehingga dia bisa apa? Allah kasih kelebihan apa? Bisa ya memiliki derajatnya kembali lagi seperti apa? Seperti sedia kala, melebihi malaikat. Maka jangan heran kalau ada wali yang merebut ruh ya manusia yang wafat, bisa direbut lagi, ya kan? Karena Allah kasih kelebihan untuk manusia yang sudah mengolah ruhaniannya, ya bahkan lebih tinggi dari malaikat. Allah. Ya, jadi intinya memang kalau dipikirin jauh banget kayaknya kan. Kok bisa begitu kayaknya kan? Jadi intinya kalau udah urusannya udah Allah dah, nggak itu apa aja sih bisa dilakukan. Cuman kalau kita mah nggak usah ke arah situ. Yang penting dawamin aja zikir, ya nanti hasilnya kita akan raih pada saat kita akan wafat. Ya itu yang udah saya dengerin dari teman-teman yang mengamalkan zikir ini. Ada yang beliau itu diyakin pasti nanti ketika sakaratul maut ketika berada di liang lahat itu dia akan ditemani oleh minimal oleh mursyidnya. Mursyidnya, karena nanti ketika sakaratul maut itu, ya Allah, itu kalau dia berzikir, dia zikir thariqah, itu mursyidnya akan menemani dia. Datang ruhaniannya ini, apalagi yang dia bertawasul tadi, ya kan? Teman ini ruh-ruhnya para wali ini akan datang, terutama ketika di alam yang lahat. Apalagi ketika dia berada di alam barzah, alam ruh, juga begitu juga. Manfaatnya kita tawasul itu apa? Nanti ketika kita berada dengan ruh-ruh yang lain yang biasa kita tawasulin, itu kita udah kenal sama orang, ada urusan. Wah, ini yang biasa tawasul ke saya nih. Tapi kalau kita nggak pernah tawasul sama sekali kepada para wali, soalnya kita kayak orang asing, ya kan? Itu salah satu manfaat tawasul kata ulama. Supaya jadi nama kita itu dikenal. Oh, ini yang pernah tawasul sejak masih di dunia, ya kan? Makanya banyak, jangan heran ya kan? Ada orang udah wafat nih, ya kan? Si keluarganya dimimpiin, dia seneng, hidupnya itu bahagia, bergelimang kebahagiaan, itu ada Pak, ya kan? Contoh Buya juga kan, Allah, Buya dicerita ada yang cerita tentang Buya, jadi enak. Artinya banyak cerita-cerita ulama-ulama kita yang karena kita diajarin oleh mereka semua. Jangan lupa kita seperti ini, manakib, tawasul. Jadi di sana mereka itu tenang, ya di alam barzakh itu. Bukan hanya berapa kalau kuburan, tapi kata Nabi, al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kuburan yang dimasuki oleh seseorang itu bisa jadi taman di antara taman surga, bisa jadi lubang di antara lubang neraka. Yang mana tergantung amal ibadah kita. Kalau dimasukin oleh orang yang beriman, amal ibadahnya banyak, ikhlas karena Allah, itu ketika masuk dia serasa ini kuburan lebar, ya tenang, tentram di situ dia, ya kan? Tapi kalau dimasukin sama orang waliyadzubillah yang lain yang selama hidupnya nggak pernah ibadah, ya kan, sosialnya kagak ada, suka membenci orang dan lain sebagainya, ada orang melakukan kebaikan iniin ntar dalam kuburnya serasa seperti apa? Lubang di antara neraka. Nah, tentram, disiksa mulu dia. Tapi kalau kita insya Allah dengan izin Allah, itu kata Rasulullah, sejauh mata memandang tuh kuburan. Itu sejauh mata memandang seberapa? Jadi tuh kuburan tuh kayak luas banget bagi ulama-ulama. Bagi kita insya Allah orang yang baik. Tapi kalau dimasukin sama orang yang semasa hidupnya, ya Allah. Ya intinya bahwasanya dengan adanya manakib ini kita diingetin, ya kan, bahwasanya apa yang kita amalkan, kita lakuin nantinya akan membuahkan hasil. Terutama ketika kita di dunia maupun nanti ketika kita di akhirat.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.